Assalamualaikum semuanya. Puding jagung maizena ini tuh tanpa agar-agar ataupun jelly ya. Walaupun tanpa agar-agar ataupun jelly, ini tuh hasilnya tetap lembut, kokoh, dan enak banget. Ini walaupun dimasukin ke dalam kulkas, dia tuh tetap lembut banget gitu loh teman-teman. Dan ini tuh modalnya sangat ekonomis banget. Modal cuman 11 ribuan aja, jadi sebanyak ini. Bentuknya tuh benar-benar super cantik, sepadan sama rasanya. Ini tuh bener-bener super enak. Buat teman-teman yang udah penasaran, yuk langsung aja kita tonton videonya sampai habis. Langsung aja di langkah pertama. Di sini aku udah siapin satu buah jagung manis yang udah aku cuci bersih. Ini tuh niatnya awal aku tuh mau pipil satu persatu kan ya, cuman kayaknya ribet gak sih teman-teman. Jadi aku bakal ambil opsi kedua, yaitu diserut seperti ini aja. Diserut kayak kita buat dadar jagung aja ya teman-teman ya. Dipasin lagi, jagung manisnya itu masih bagus. Ini kalian bisa lihat di video ya teman-teman ya, cara aku serut jagungnya mirip-mirip kayak buat dadar jagung gitu. Ini udah selesai aku serut semuanya, dan ini jagungnya sebelum aku serut udah aku cuci ya. Jadi setelah diserut kayak gini tuh nggak perlu dicuci lagi, cukup kita langsung aja kukus. Di sini aku udah siapin kukusan, aku bakalan kukus kurang lebih 5 menit aja. Dan ini aku ngukusnya pakai tin wall ya teman-teman ya, pakai bahan yang bener-bener food grade. Jadi kalau teman-teman butuh rekomendasi tin wall seperti yang aku punya, kalian bisa langsung aja cek di deskripsi. Kalian bisa lihat sendiri ya teman-teman ya. Ini kalau buat ngukus jauh-jauh lebih aman. Ini setelah 5 menit kita langsung aja angkat, kita tunggu dingin. Sambil nungguin kita langsung aja siapin adonan. Di sini aku udah siapin timbangan, aku bakalan timbang tepung maizena. Aku nggak tahu ya teman-teman ya, ini maizenanya curah atau kayak gimana. Ini tuh aku beli setengah kilo, harganya cuman 6.500. Jadi ini tuh terhitung menurut aku murah banget ya. Jadi ini untuk tepung maizenanya aku bakalan timbang kurang lebih 100 gram. Aku harap teman-teman gak ada yang tanya lagi ya kenapa aku dapat barang-barang murah, karena kalian bisa lihat sendiri teman-teman, aku tuh memanfaatkan barang-barang kayak gini gitu loh. Jadi terhitungannya emang jauh-jauh lebih murah. Lanjut, di sini aku ada gula pasir. Untuk gula pasirnya kalau teman-teman suka manis ditimbang kurang lebih 150 gram. Kalau aku kan kurang suka manis ya teman-teman ya. Jadi di sini untuk gulanya kurang lebih aku pakai 125 gram aja. Kalian bisa lihat di video ini, aku timbang di depan kalian. Lanjut, di sini aku ada kental manis. Kalau teman-teman mau pakai yang saset boleh, tapi harganya terhitung agak mahal sedikit ya. Kalau pakai yang seperti yang aku punya ini, 30 gramnya itu cuman kehitung 800 rupiah gitu loh teman-teman. Ini untuk kental manisnya aku pakai 30 graman aja. Biar rasanya nggak terlalu dominan manis, aku bakalan tambahin setengah sendok teh garam, 2 bungkus santan. Ini aku pakai merek ini karena harganya lumayan ekonomis, cuman 2.500. Jadi kita nggak perlu ke Indomaret buat dapet yang murah. Jadi cukup pakai brand-brand baru seperti ini aja teman-teman. Tergantung kalian percaya apa enggak. Ini kita langsung aja masukin 2 bungkus yang ukuran 65 gram ya. Ini di sini aku lupa nimbang air teman-teman, jadi aku bakalan pasang lagi timbangannya. Ini timbangan tuh bener-bener multifungsi banget gitu loh. Jadi ini untuk airnya yang aku timbang tuh kisaran 450 ml. Jadi kalau teman-teman butuh rekomendasi timbangan yang cocok buat dipakai sehari-hari seperti yang aku punya, sok langsung aja cek link di deskripsi teman-teman. Harganya cukup 20 ribuan aja, mulai 20 ribuan ya, tergantung kalian mau milih kayak gimana. Kalau aku yang pakai yang lotol teman-teman, kalian bisa lihat sendiri ya, kelihatan kalau di sini tuh aku pakai merek lotol. Jadi kalian bisa langsung aja klik link yang ada di deskripsi, kalian bisa pilih kalian mau yang mana. Harganya mulai 20 ribuan aja. Dan ini timbangan tuh bener-bener kayak rekomen banget ya, aku bener-bener pakai gitu loh teman-teman. Dan ini karena airnya kebanyakan dikit, aku kurangin aja teman-teman. Aku takut nanti puding aku tuh hasilnya kurang maksimal kalau timbangan aku tuh berlebih. Lanjut, biar dia wangi, aku tambahin 1 lembar pandan. Diusahain pandannya itu ini ya teman-teman ya, yang tua, biar dia tuh wanginya semerbak. Tapi kalau teman-teman gak ada daun pandan bisa pakai vanili. Kalau pakai vanili kan modal lagi ya teman-teman ya. Aku cari yang gratis-gratis aja, pakai daun pandan karena di depan rumah aku ada. Kalau semua bahannya udah masuk, kita langsung aja aduk kayak gini ya teman-teman ya. Soalnya tepung maizena itu biasanya di bawah itu ngendapnya kayak keras banget. Jadi mau nggak mau ini aku kayak ngaduknya agak lama gitu sampai bener-bener maizenanya tuh larut. Kalau maizenanya udah larut, kita langsung aja masak seperti biasa ya. Dan ini sambil masak kita masukin jagung yang udah di
kukus tadi. Kak, kenapa jagungnya kok dikukus? Biar nggak bau langu gitu loh teman-teman. Soalnya kan ini nanti aku masaknya cukup dia mendidih aja. Kalau jagungnya dimasak cukup mendidih aja, takutnya belum matang dan itu menyebabkan bau-bau aneh gitu loh. Menurut aku jagung itu kan masih ada bau-bau gimana gitu loh teman-teman kalau belum matang. Jadi biar rasanya aman, tadi tuh aku kukus dulu. Setelah itu kita masak bareng-bareng seperti ini. Soalnya kan masak adonannya ini kan cukup dia tuh mengental aja. Kalau menurut kalian dia udah mulai tanak gitu ya teman-teman, yang ngomongnya tanak aku juga nggak ngerti kalau kalian nanya tanak itu kayak gimana. Bener-bener kadar airnya tuh udah nggak ada, jadi ini kita aduk terus aja pokoknya sampai adonannya tuh bener-bener rata gitu loh teman-teman. Soalnya kan biasanya kalau masakan yang agak kental kayak gini dia tuh kayak meratanya nggak langsung full gitu kan, harus kita bantu aduk terus. Pokoknya kalian bisa lihat di video ini tuh aku aduk terus, dan aku rekomendasi banget ya teman-teman ya kalau teman-teman tuh pakai panci yang anti lengket atau seperti yang punya ini tuh panci aku beli online harganya cuma 20 ribuan aja. Kalau teman-teman butuh rekomendasi murah, meriah, dan gagangnya juga kokoh, ini tuh aku pakai setahunan dia tuh tetap secantik ini teman-teman. Menurut aku ini cantik banget ya walaupun tanpa perawatan apapun. Dan ini biasanya tuh kalau lagi buat video aku biasa buat adonan seperti ini, kadang buat ngegoreng juga, ngerebus juga, dan masih dipakai sehari-hari gitu loh. Jadi multifungsi banget, jadi cocok banget buat teman-teman yang butuh rekomendasi teflon dari aku. Ini adonannya udah tanek ya teman-teman ya, kalian bisa lihat sendiri ini tuh udah matangnya udah full merata dan udah nggak ada kadar airnya sama sekali. Kalau udah kayak gitu kita langsung aja siap cetak. Di sini aku pakai cetakannya pakai cetakan talam ya teman-teman ya, pengennya sih yang bentuk-bentuk bunga gitu, tapi kayaknya lebih gampang kalau pakai cetakan talam seperti ini. Ini tuh kelihatannya lengket, jadi walaupun dia kelihatannya lengket kayak gini jangan pakai olesan minyak ya teman-teman ya, takutnya dia nanti berminyak. Jadi di sini aku ini ya teman-teman ya, olesannya tuh nggak pakai sama sekali, jadi cukup kita cuci bersih cetakan talamnya itu. Setelah itu kita isi-isi seperti ini aja. Tenang aja teman-teman, ini nanti kalau adonannya udah dingin dan nanti tuh bakalan copot sendiri gitu loh. Kita isi aja sampai dia penuh. Kalau teman-teman pengen dia tuh mulus, agak dipadet-padetin aja teman-teman. Ini kemarin aku tuh super ngasal, nggak bakalan kalau di bawahnya tuh bakalan berongga gitu loh. Jadi ini pas kita nyetak kita harus gerak cepat, soalnya kalau nggak gerak cepat dia itu kalau udah dingin udah mulai ngeset gitu loh teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri ya, ini caranya seperti di video. Kalau teman-teman butuh cetakan talam seperti yang aku punya, kalian bisa langsung aja cek rekomendasi di deskripsi ya. Untuk satu resep jadinya sebanyak ini, aku kemarin lupa teman-teman nggak ngitung. Coba deh teman-teman hitung yang benar dan langsung aja komen. Nanti komen yang paling banyak like-nya aku bakalan kirimin uang jajan. Dan ini dia hasilnya kue talam yang udah aku buat. Ini agak keras sih, tapi tinggal diaduk-aduk sebentar dan kayak gini hasilnya. Dipastiin lagi, ini tuh dieminnya tuh kurang lebih 1-2 jam ya teman-teman ya, biar dia tuh maksud aku tuh biar ngesetnya tuh bener-bener ngeset gitu loh, bukan asal kayak dia dingin terus masih lembek-lembek agak susah dicopot. Jadi kalau bisa ini tuh dieminnya emang agak lama gitu biar ngesetnya bener-bener ngeset. Ini kalau kalian nanya, dia tuh padat tapi kalau digigit lembut teman-teman. Tuh kayak gini aja, gampang sebenarnya. Walaupun aku pencet-pencet tuh dia nggak hancur. Jadi kalau teman-teman penasaran langsung aja dicobain di rumah seperti yang aku sampaikan. Coba hitung ini satu resep jadinya berapa dan langsung aja komen di bawah. Kalau udah komen, nanti komen yang paling banyak like dan paling banyak komennya aku bakalan kirimin uang jajan. Untuk syarat dan ketentuannya kalian bisa langsung aja baca di bawah atau di belakang, nanti aku bakalan kasih. Dan kalau udah komen jangan lupa share ke teman-teman kalian, minta tolong ke teman-teman kalian untuk ngebantu like ya teman-teman ya, biar kalian jadi pemenangnya. Dan ini dia hasilnya. Tanpa berlama-lama langsung aja kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Aku tuh udah nyoba dua-duanya ya teman-teman ya, versi dingin kayak gini sama versi yang udah masuk kulkas, dan menurut aku rasanya sama-sama enak ya. Dan ini tuh rasanya kayak ada santan-santannya gitu loh. Menurut aku sih ini enak banget ya. Jadi kalau teman-teman pengen yang seger-seger nih tinggal dimasukin kulkas. Kalau pengen yang biasa-biasa aja kayak gini, ini tuh juga enak banget. Jadi buat teman-teman yang penasaran sama resepnya langsung aja dicobain di rumah. Dijamin teman-teman ini gak bakal bikin kecewa, soalnya ini tuh enak
banget loh. Thank you buat teman-teman yang udah menonton video aku sampai habis.